Ya elah mbak, bikin tutorial nanam singkong. Semua orang juga bisa nanam singkong kali. Banyak sekali komentar dari para netizen mengenai tutorial yang saya bagikan. Memang terlihat sangat sepele dan remeh sekali ya. Karena buat orang yang tidak berkepentingan menanam singkong pasti akan meremehkan hal itu. Tetapi jika untuk seseorang yang memang dia itu menggunakan singkong sebagai sumber mata pencariannya, pasti akan memutar otak bagaimana caranya agar tanaman singkong yang dia tanam itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, di sini saya mau berbagi tips bagaimana cara agar tanaman singkong kalian memiliki kualitas dan memiliki ubi singkong yang banyak, atau istilahnya berbuah banyak gitu ya. Mulai dari pemilihan bibit, kemudian cara pengolahan bibit, dan juga pemilihan ataupun pengolahan lahan akan saya jabarkan di video ini. Jangan lupa untuk simak terus video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal fokus. Untuk pemilihan bibit, mula-mula teman-teman harus perhatikan jumlah ruas pada calon bibit yang akan kalian tanam nanti. Pastikan batang ataupun calon bibit tersebut memiliki ruas ataupun bekas pelepah daun ini memiliki jarak yang berdekatan ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalian jangan menggunakan bibit dengan batang yang memiliki ruas berjauhan, karena ruas ataupun bekas pelepah ini nanti yang akan memunculkan akar dan juga mata tunas yang akan menjadi batang. Jadi banyaknya ruas ini akan mempengaruhi kesuburan dari tanaman singkong yang akan kalian tanam. Kemudian untuk besarnya juga jangan asal-asalan, jangan yang terlalu kecil seperti ini, jangan terlalu muda, jangan terlalu kecil, tetapi jangan juga yang terlalu besar dan terlalu tua ya. Jadi kita harus memilih yang sedang-sedang saja. Nah, makanya dalam hal ini kalian benar-benar harus jeli dalam menentukan bibit yang berkualitas. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan buat para sahabat, besarnya batang pohon singkong itu juga tergantung jenis singkong sendiri. Nah, ini kan jenis singkong roti. Memang karakternya memiliki batang yang kecil seperti ini dan cenderung warnanya itu hijau muda ya. Ini jadi terkesan ini terlalu muda gitu ya dibandingkan dengan ini. Padahal ini memang benar-benar memang dari sononya jenisnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian buat teman-teman, ketika kalian memangkas calon bibit yang akan kalian tanam itu jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti bibit tersebut juga tidak akan fokus untuk menumbuhkan akar maupun tunasnya, karena terlalu banyak ataupun terlalu panjang lah ya istilahnya batang singkong tersebut, jadi kurang fokus gitu. Solusinya gimana? Kalian cukup mengambil 6 ruas batang singkong ataupun 6 mata tunas ya. Kalaupun kalian nanti menanam dengan cara stek berdiri, 3 ruas ini nanti akan kita tanam dan 3 ruas ini nanti yang akan menjadi mata tunas ataupun batang. Karena menurut saya singkong yang baik itu memiliki 3 batang, itu akan menghasilkan buah yang lumayan banyak ya. Di sini saya sudah memiliki bibit yang sudah saya rendam pada air cucian beras ya. Nah, ini saya mengambil 6 sampai 7 ruas atau 7 mata tunas gitu. Ini sudah sangat cukup sekali. Kemudian untuk hasil lebih maksimalnya, kalian sebaiknya rendam ke dalam air cucian beras. Nah, air ini akan menjadi nutrisi untuk batang singkong. Nah, kalau batang ini sudah menyerap air cucian beras tersebut, otomatis batang ini sudah siap untuk kita tanam, karena batang ini sudah memiliki nutrisi yang cukup dan ini akan lebih cepat menumbuhkan akar maupun mata tunasnya. Nah, untuk bibit yang baik biasanya ketika direndam semalaman
dia akan tenggelam seperti ini. Berbeda jika bibitnya kurang berkualitas, dia akan mengapung gitu ya. Untuk caranya, kalian bisa menggunakan metode belah 4 seperti ini. Bisa juga menggunakan metode penyayatan ataupun metode stek tidur. Itu terserah teman-teman semua ya, tinggal pilih, disesuaikan dengan lahannya masing-masing gitu ya. Untuk pengolahan lahan juga kalian harus pandai-pandai ya. Sebaiknya kalian buat gundukan tanah ataupun galengan-galengan seperti ini. Fungsinya adalah agar ketika musim hujan, genangan air itu menggenang pada area sini, tidak pada area sekitar akar tanaman. Karena ketika ada genangan air di sekeliling pohon, itu akan mengakibatkan pembusukan pada umbi singkong tersebut. Kemudian selain kalian menggunakan atau membuat galengan seperti ini, kalian harus memastikan agar tanah yang sudah kalian siapkan atau media tanam yang sudah kalian siapkan ini memiliki tingkat kegemburan yang tinggi. Kegemburan tanah itu sangat berpengaruh dengan kesuburan tanaman. Tidak hanya tanaman singkong, tanaman apapun juga membutuhkan kegemburan tanah yang memadai. Karena kalau tanah di sekeliling tanaman itu mengalami pemadatan, saya jamin tanaman tersebut tidak akan tumbuh subur, bahkan cenderung kerdil ya. Nah, kalau ketika kalian menggemburkan kembali tanah tersebut, itu akan lebih menyuburkan tanah tersebut. Nah, untuk cara menanamnya saya sudah seringkali mengulas ya. Untuk metode belah 4, kalian bisa pendam keseluruhan seperti ini, kemudian kalian tutup bagian ujungnya. Nah, ini juga ujungnya. Kemudian untuk bagian tengahnya, kalian bisa menimbunnya dengan tanah ketika sudah muncul mata tunas di area sekitar batang. Karena kalau kita pendam langsung seperti ini, nah mata tunasnya itu akan kesulitan untuk menembus tanah. Jadi bisa kalian lakukan pemendaman langsung, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mata tunas itu tumbuh muncul di atas permukaan tanah. Jadi saran saya ketika kalian menanam, sebaiknya kalian ya jangan seluruhnya dipendam gitu ya, biar mata tunasnya cepat tumbuh dulu. Setelah lumayan besar baru lakukan pemendaman pada batang singkong. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat buat para sahabat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.